Hai guys, balik lagi sama aku Rin di GMP Story, tempat dimana kita akan berbagi fiksi horor, creepypasta, teka-teki riddle, dan juga pengalaman horor lainnya. Sama seperti minggu lalu, di video kali ini kita lagi-lagi bakalan bacain pengalaman horor dari salah satu penonton GMP Story. Kali ini cerita yang dikirim sama Fitri. Temanya masih sama kayak minggu lalu, tentang Ina yang menginap di rumah temannya. Tapi bedanya, Fitri ini nginep di rumah budenya dan tidur bareng sepupunya. Sebelumnya kita mau ingetin lagi buat kalian yang mau sharing pengalaman horor dan ceritanya mau banget kita bacain di sini. Kita bakalan senang banget kalau kalian mau share pengalaman horor kalian. Kalian bisa langsung email aja ke curinco.cika@gmail.com and hopefully kita bisa tayangin videonya di hari Rabu atau Jumat. Oke, kalian pasti udah gak sabar dengar ceritanya Fitri kan? Ini dia. Hai Karin, aku Fitri. Aku udah nonton video GMP Story minggu lalu yang judulnya Waktu Tidur. Terus aku keinget sama pengalaman horor aku waktu menginap di rumah budi aku beberapa tahun yang lalu. Kejadiannya udah cukup lama, tapi aku masih inget jelas merinding dan sensasi yang aku rasain pada malam itu. Jadi ceritanya, malam itu aku harusnya nginep di rumah Bude Sari. Tapi aku lupa, entah kenapa bude aku yang satu lagi, namanya Bude Ami, nyuruh aku buat nginep di rumah Bude Ati. Di antara 3 budeku ini, aku paling deket sama Bude Ami. Jadi, ya aku nurut aja buat nginep di rumah Bude Ati. Kebetulan, Bude Ati punya satu anak perempuan yang seumuran juga sama aku. Namanya Tita. Namanya kita seumuran, jadi ya kita cocok-cocok aja meskipun jarang ketemu. Waktu aku sampai di rumah Bude Ati, aku langsung disambut sama Tita dan kita langsung masuk ke kamarnya dan ngobrol banyak hal. Tita juga sempat kasih tahu ke aku kalau di belakang rumah dia emang ada pohon asam yang gede banget dan juga udah tua. Pohon itu emang terkenal angker dan udah pasti ada penghuninya. Tita juga bilang kalau dia sering diganggu sama makhluk itu. Tapi mungkin karena dia udah terbiasa atau mungkin karena dia gak ada pilihan lain. Jadi dia nikmatin aja itu teror. Aku mau jelasin kalau posisi kamarnya Tita itu ada di bagian paling belakang rumah, deket sama dapur. Kalau mau masuk ke kamarnya, kita harus turun satu tangga dan emang posisi kamarnya itu di pojok banget. Di dalam kamarnya ada jendela yang berhadapan langsung dengan pohon asam itu. Dan di dalam kamarnya Tita juga ada kamar mandi yang lagi-lagi harus turun satu tangga setiap kali kita mau masuk ke dalam. Jadi semacam ruangan di dalam ruangan. Posisi kamar mandinya ternyata sejajar dengan pohon asem yang Tita bilang ada penghuninya itu. Jadi kebayang dong, itu kamar mandi bisa jadi horornya kayak apa. Malam itu aku sama sekali gak merasa ada hal yang aneh. Jadi ya aku berusaha mengesampingkan pikiran negatif tentang hal-hal horor yang mungkin aja bakalan terjadi. Kita asik aja ngobrol karena meskipun kita sepupuan, kita tapi jarang banget main ke rumah Bude Ati. Apalagi menginap di sana. Satu hal yang bikin aku gak suka sama sepupu aku ini, yaitu agak jorok. Jadi, dia suka simpen bekas pembalut yang belum dicuci di kamar mandi.
Aku pribadi kalau urusan pembalut lebih suka dicuci dulu, baru dibungkus, terus dibuang ke tempat sampah. Atau kalau lagi buru-buru banget, minimal dicuci aja sampai bersih, baru dibuang ke tempat sampah. Tapi kebiasaan buruk sepupuku inilah yang mungkin aja mengundang si makhluk dan bikin dia senang, terus betah, jadi hilir mudik deh di rumahnya, atau mungkin kamar mandinya. Sekitar pukul 2 atau 3 dini hari, aku kebangun karena ingin ke toilet. Aku lihat Tita masih tidur pulas. Posisi tidur Tita menghadap tembok dan aku di pinggir ranjang. Jadi aku gampang aja turun dari ranjang tanpa harus ngeganggu tidurnya Tita. Tapi belum sempat aku berjalan ke kamar mandi, aku dengar ada suara orang mandi persis di dalam kamar mandi yang ada di dalam kamar Tita. Aku bingung, siapa yang mandi jam segini? Tapi aku ingat, Tita bilang kalau Bude Ati itu kebetulan profesinya adalah penjual sayur. Dia terbiasa bangun jam 3 pagi untuk belanja sayuran di pasar dan dijual lagi di rumahnya pagi-pagi. Jadi saat itu aku pikir mungkin aja Bude Ati yang lagi mandi. Tapi aku mikir lagi, kenapa Bude Ati harus mandi di dalam kamar mandi anaknya, sementara ada kamar mandi utama di luar. Tapi aku berusaha untuk positive thinking. Mungkin aja kamar mandi utama lagi dipakai sama Pak D misalnya, sementara mereka harus buru-buru ke pasar. Ya meskipun aku berusaha buat positive thinking, tapi rasa takut itu tetap aja ada. Ditambah lagi, aku mulai merinding karena suasananya emang hening banget. Selain suara orang mandi itu, benar-benar gak ada suara apa-apa lagi. Di antara rasa gak tahan mau buang air kecil, tapi aku juga takut. Tiba-tiba, aku dengar lagi suara orang mandi. Cuma bedanya, suara ini datangnya dari arah kamar mandi utama yang ada di luar kamar Tita. Tapi anehnya, waktu suara orang mandi di luar kamar Tita itu terdengar, mendadak suara orang mandi di kamar mandi Tita hilang gitu aja. Hening, seolah emang gak pernah ada yang mandi di sana. Aku mutusin buat balik lagi ke ranjang, gak jadi ke toilet, dan lebih memilih untuk tidur sambil nutup mata, terus munggungin kamar mandi itu. Fix ini sih, pasti ada yang gak beres. Soalnya aku dengar jelas banget kalau di kamar mandi luar itu ada suara Bude Ati sama suaminya lagi ngobrol. Terus yang ada di dalam kamar mandi, yang ada di kamar Tita itu siapa dong? Pas aku balik lagi ke ranjang, gak jadi nutup mata, tapi masih dengan perasaan takut. Aku mau tidur, tapi gak bisa. Sementara itu, aku juga masih gak tahan pengen ke toilet. Di antara rasa serba salah itu, tiba-tiba suara pintu kamar mandi di kamar Tita terbuka. Aku gak berani lihat siapa atau apa. Posisi aku saat itu udah munggungin kamar mandi. Oh iya, kasurnya Tita itu kebetulan emang hadap-hadapan sama kamar mandi. Jadi, kalau posisi tidur aku menghadap ke kanan, aku bisa lihat jelas pintu kamar mandi. Dan kalau aku menghadap ke kiri, aku berhadapan sama Tita yang lagi tidur. Tapi karena aku emang udah takut banget, dan kebetulan dari awal juga posisi tidur aku udah membelakangi kamar mandi, jadi aku gak tahu sosok apa yang keluar dari kamar mandi itu. Apakah itu manusia atau bukan?
Aku dengar sosok itu kayak melangkah mendekat. Untungnya saat itu aku masih ingat untuk berdoa dan berusaha ngebaca sebisa aku. Tapi anehnya, aku gak berhasil bisa baca doa sampai selesai. Doa yang aku baca itu selalu balik lagi ke awal, gak pernah bisa sampai selesai. Tapi tiba-tiba aja suara itu hilang. Di saat aku udah mulai tenang, aku dengar Bude sama Pak D lagi siap-siap mau berangkat ke pasar. Tapi, tepat di saat suara kendaraan mereka menghilang di balik pintu pagar, suara orang mandi di dalam kamar mandi Tita kembali terdengar. Kali ini suaranya makin jelas. Malahan, seperti mainin gayung gitu. Gak lama, sampai pada akhirnya, sosok itu keluar dari kamar mandi lagi. Dan seolah-olah kembali berjalan mendekat ke arah aku sama Tita. Aku masih aja nutup mata. Gak berani buka mata sama sekali. Tapi kayaknya dia tahu kalau aku tuh gak tidur. Tiba-tiba aja, aku ngerasa kalau dia udah ada di samping aku. Tepat di sebelah telinga aku, dia berbisik. Seperti bernafas, tapi dengan suara yang menyeramkan. Dan itu terus-menerus berulang, bukan cuma satu kali. Di dalam hati, aku mencoba melantunkan ayat suci Al-Quran. Tapi gagal lagi, dan gagal lagi. Bacaanku tidak pernah bisa sampai selesai. Selalu kembali ke awal, dan kembali lagi ke awal. Tapi kemudian sosok itu seolah terdengar kembali lagi ke kamar mandi. Gak tahu mau ngapain. Atau mungkin karena gak aku respon kali ya. Tapi seolah dia pantang menyerah. Soalnya kejadian itu terjadinya berulang-ulang. Dia bolak-balik terus, keranjang ke kamar mandi, keranjang ke kamar mandi. Sambil terus-menerus ngebisikin suara-suara anehnya di telinga aku. Bernafas dengan nafas yang berat banget. Dan yakin banget aku kalau itu bukan manusia. Karena suara manusia tuh gak kayak gitu. Saat itu aku cuma berharap semoga azan subuh cepat berkumandang. Karena setahu aku, makhluk semacam itu gak suka atau malahan takut kalau suara dengar azan. Dan bener aja, beberapa saat kemudian suara azan berkumandang. Dan percaya atau enggak, atau ini bayangan aku aja, soalnya posisi mataku juga itu masih terpejam. Jadi aku cuma bisa ngebayangin reka adegannya aja. Saat aku dengar suara azan subuh, makhluk itu kayak panik. Aku dengar suara berisik banget. Kayak gerasa kerusuk, terburu-buru, kabur, seolah-olah lari, nyari tempat persembunyian. Kayak suara tikus yang kabur karena kita usir gitu. Ya, pokoknya semacam itulah suaranya. Setelah azan subuh, gak ada gangguan apa-apa lagi. Sampai akhirnya, aku bisa lanjut tidur lagi sampai pagi.
Besoknya, aku ceritain semua hal yang aku alami semalam sama Tita. Tapi, dengan santainya Tita bilang, kalau di sana memang ada kuntilanak yang mungkin aja baru lihat aku dan pengen kenalan sama aku. Wow, lumayan horor juga ya ini ceritanya Fitri. Gimana guys? Apa kalian juga merinding? Jujur aku gak bisa bayangin gimana perasaan Fitri pada saat itu. Di satu sisi, dia ketakutan karena diganggu sama makhluk yang betah singgah di kamarnya Tita. Di sisi lain dia harus nahan, padahal dia gak tahan banget katanya mau ke toilet. Dan for your information, untuk nama-nama tokohnya di sini semuanya tidak menggunakan nama asli ya. Jadi kita menggunakan nama samaran gitu. Oke, makasih banget buat Fitri yang mau berbagi pengalaman horornya sama kita. Makasih juga buat kalian yang udah setia nonton video dan dengerin cerita pengalaman horor ini. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman kalian kalau kalian suka video ini. Bantu kita supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan konten-konten yang menarik buat kalian semua. Karena tanpa dukungan kalian, we are nothing. Dan aku gak bosan-bosannya ingetin kalian buat yang punya pengalaman horor, boleh banget di-share ke GMP Story. Kirim aja email kalian ke kyurinco.ck@gmail.com. Emailnya aku tulis di deskripsi ya guys. Jangan lupa juga buat subscribe channel GMP Library dan juga nyalakan notifikasinya karena kita bakalan upload satu video dengan tema horor setiap minggunya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Thank you for watching. See you on next video. Bye.